Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat semuanya ya. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7, bahwa kemarin sudah perkenalan, tapi hari ini ada jam pertama, Ibu akan menindaklanjuti Ibu untuk perkenalannya. Kemarin sudah Ibu perkenalkan, nama Ibu adalah Supiati, materi layanan bimbingan konseling. Anak-anakku semuanya, bahwa bimbingan konseling adalah bukan pelajaran, tapi bersifat layanan. Mungkin di SD belum ada, adanya merangkap wali kelas dan guru tetap. Kalau di SMP ada layanan bimbingan konseling. Anak-anakku semuanya, akan Ibu perkenalkan materi layanan bimbingan konseling itu apa saja diantaranya, untuk apa dan bagaimana. Nah, layanan bimbingan konseling ini adalah salah satu layanan yang ada di sekolah yang memiliki 4 fungsi layanan. Layanan bimbingan belajar berhubungan dengan kaitannya dengan hasil belajar. Kaitannya juga dengan cara belajar yang efektif. Layanan bimbingan pribadi, hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya kalian punya masalah, ya di usia kalian ini mungkin masalah suka chatting nggak dibalas, marah. Kemudian mungkin hubungan dengan teman sebangku, hubungan dengan teman-teman kalian yang mungkin suka juluk-julukan nama dengan orang tua, itu juga akan nantinya akan membuat masalah. Kalau suka nama panggilannya itu suka bercanda tapi yang keterusan. Bimbingan sosial termasuk hubungan dengan orang lain, mirip dengan bimbingan pribadi. Bimbingan karir, hubungannya dengan pekerjaan. Jadi nanti kalian akan diarahkan kemana pekerjaannya. Kaitannya juga dengan bakat dan minat. Ya, saya ulangi lagi. Jadi materi layanan bimbingan konseling diantaranya adalah layanan bimbingan pribadi, layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan belajar, dan layanan bimbingan karir. Kemudian di samping 4 layanan adalah fungsi layanan BK. BK itu singkatan dari bimbingan konseling. Saya ulangi lagi, bimbingan konseling yaitu hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi kita juga punya ruangan untuk konseling. Anak-anak kemarin sudah dalam perkenalan sudah dijelaskan bahwa kalian nggak boleh malu-malu, kalian tidak boleh takut, ya. Atau mungkin bisa chatting, bisa WA dan lain sebagainya. Kalau kalian punya masalah berhubungan dengan belajaran, berhubungan dengan mungkin teman, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan segala sesuatu yang membuat kalian dalam menerima pelajaran, dalam belajar ini kalian ada perasaan tidak nyaman. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan dan kalian dapat berkembang dalam mengikuti pelajaran hingga kalian maksimal atau optimal. Saya ulangi lagi, selain 4 fungsi layanan, 4 jenis layanan, ada fungsi bimbingan dan konseling. Di antaranya adalah fungsi pencegahan, ya, mencegah supaya tidak terjadi. Misalnya supaya tidak terjadi kalian dalam prestasi belajar, apa? Tentunya Ibu memberi selalu motivasi belajar, memberi kalian semangat belajar, ya, atau arahan dalam teknik belajar. Nah, kemudian dengan hasil belajar, nanti pada PTS atau pada ulangan harian, nilai-nilai yang masih kurang, nilai yang mungkin kurang dari KKM akan Ibu pantau dan akan buat grafik seperti yang ada di ruang BK ini. Saya buatkan grafik siapa yang memiliki nilai terendah, siapa yang memiliki nilai tertinggi. Nah, tentunya yang nilai tertinggi akan dipantau terus, akan diberi motivasi terus supaya dia maksimal, tetap maksimal.
yang kurang, tentunya kita perbaiki, kita sharing mungkin apa yang menyebabkan kalian belajarnya kurang. Berikutnya adalah fungsi pencegahan, sama dengan tadi fungsi layanan ya. Jadi layanan fungsinya di samping mengentaskan anak-anak, sekali lagi yang punya masalah tadi, cerita kepada siapa yang dipercaya, mungkin dengan ibu, mungkin dia dengan wali kelas. Ibu terbuka di depan pintu sudah tertulis, kita bukan polisi, tetapi kita adalah kerjasama dengan teman-teman kalian, dengan orang tua kalian, dengan bapak ibu guru yang mengajar di kelas kalian, dan juga dengan wali kelas ya. Jadi fungsi layanan BK ya, tujuan layanan BK, kemudian berbagai ke bidang kegiatan pendukungnya. Apa pendukungnya? Yang menyertakan, yang mendukung supaya kegiatan layanan konseling tadi berjalan. Makanya ada orientasi, layanan orientasi, informasi tentang apa? Informasi tentang keberadaan sekolah ini ya. Kemudian layanan himpunan data, nanti ibu juga akan meminta data kepada kalian yang telah diisi nanti melalui form yang sudah disediakan oleh sekolah. Ibu akan pelajari satu persatu. Kenapa misalnya ketika nanti kalian ada yang terlambat ketika kalian sekolah, oh ternyata jarak jauh, rumahnya jauh, ternyata rumahnya memang ya kendalanya banyak, misalnya sering macet dan lain sebagainya. Nah, kita entaskan supaya kalian nanti dapat mengikuti pelajaran di sekolah ini dengan baik ya. Tapi saat ini karena kalian juga tahu semuanya ya, bahwa belajarnya masih menggunakan ya belajar jarak jauh. Ibu berharap pada kesempatan ini, walaupun kalian belajar dengan jarak jauh, kalian harus tetap semangat, harus tetap senang ya. Jadi harus bisa mengatur waktu. Oh ya, jam 7 saya sudah harus mulai ya standby di depan layar. Jam 7 saya sudah harus siap ya, dengan otomatis HP-nya atau alat yang lain sudah disiapkan sampai dengan jam 12 ya. Tugas-tugas yang ada dari Bapak Ibu guru yang tidak jelas, mungkin kalian bisa chatting, harus dikerjakan ya, karena nanti setelahnya kalian 3 minggu mengikuti pelajaran, kalian akan ada ulangan harian. Ulangan harian pertama, ulangan harian kedua sampai ketiga ya, yang nantinya masuk nilai pada pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Nah, untuk sikap ini karena ibu juga belum tahu banyak tentang keberadaan kalian, sementara masih pakai jarak jauh ya, masih melihat absen ya, kehadiran atau kalian dalam mengikuti PJJ ini. Nah, itu saja yang perlu ibu sampaikan dalam minggu pertama ini. Sekali lagi, bahwa materi layanan bimbingan konseling bukan pelajaran, tetapi adalah kegiatan pendukung yang tidak lebih kerjasamanya dengan Bapak Ibu guru wali kelas, dengan ibu guru, dengan orang tua, dan dengan kalian. Sekali lagi ibu minta kalian tidak perlu malu, tidak perlu takut. Ada hal-hal yang mengganggu dalam benak kalian, tidak kenyamanan kalian, kalian boleh melalui WA atau mungkin melalui japri ibu ya. Jadi ibu berharap sekali lagi ya, kerjasamanya kalian juga ikhlas, terbuka, tidak boleh malu-malu. Saya akhiri, mudah-mudahan minggu depan kita bisa jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.